gimana Pak? Nah, waktu di sana kan anak saya itu kan mati atau pingsan ya. Mati atau pingsan? Pingsan atau mati Gus. Masalahnya gini Gus, waktu saya lihat, saya bangunin sama istri saya tidak bangun-bangun. Tapi masih ada napasnya Gus. Ya kalau ada nafasnya gimana? Pingsan kan? Ya. Mana ada orang mati ada nafasnya? Tapi kesempatan loh Gus, kesempatan kita anak saya bawa pulang. Tapi kenapa nggak dibawa pulang gitu loh? Ya jadi gini Pak, kita nggak bisa langsung gegabah apa namanya untuk membawa pulang putra jenengan. Itu saya punya alasan kenapa kita mundur. Saya punya alasan begini, anak sampean itu berat Pak, lebih gagah, lebih besar daripada jenengan. Nah, di saat kemarin saja menantu jenengan pingsan, bopong aja sampai kewalahan, harus bertiga, kamera harus dimatikan. Nah, apalagi kalau Mas Johan kayaknya nggak mampu Pak. Jadi gini, di saat kita membopong Mas Johan, terus tiba-tiba dari belakang kita berempat atau berlima sama kameramen saya, santri saya, diserang sama ratunya dari belakang, ya mampus kita semua. Bukan untuk menyelamatkan, malah kita jadi korban. Ya enaknya solusinya gimana Gus? Karena gini Gus, mohon maaf. Ya, Anak saya kan sudah lama nggak ketemu mantu saya Ya. sama anak saya, dan ibunya itu kan kesayangannya ibunya atau ibu ya saya, karena anak istri satu-satunya. saya. Iya, Ya. gimana? Maksud saya ya secepatnya Gus, gimana solusinya biar anak saya itu cepat pulang. Ya. Jadi gini Pak, saya itu sudah sering mengerjakan pekerjaan seperti ini, mendatangin tempat-tempat kemusyrikan, kesirikan, bertemu sama dukun-dukun. Ya sedikit banyaknya saya sudah punya pengalaman untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Nah, untuk pengalaman kali ini, pengalaman baru ini, saya menyikapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mainnya santai, kita bermain-main Pak. Bukan berarti bermain-main itu menyepelekan sesuatu yang kita hadapi, bukan. Bermain-main itu begini Pak, supaya mereka itu kacau dulu. Nah, tadi kan saya sempat menantang rajanya. Dan saya meyakini rajanya itu ada di dalam Pak. Saya meyakini seperti itu. Nah, dia beralasan setahun sekali datangnya. Saya nggak logika Pak, nggak logika. Apalagi seorang suami istri. Nah, kita besok datang ke sana. Saya pengen ketemu sama rajanya. Saya pengen ketemu sama rajanya. Saya pengen tahu sumbernya. Jadi caranya untuk menyelamatkan anak bapak itu kita harus membasmi mereka dulu. Ratu dan rajanya ini. Kita basmi atau kita apa namanya? Kita pepet mereka sampai mereka itu mundur, kapok gitu. Nah, di saat mereka mundur kapok ataupun mereka meninggalkan kampung ini, saya rasa sudah bisa kondusif. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan ada warga. Kenapa warganya sampai berbondong-bondong melindungi mereka ataupun menyembah mereka? Pasti kan ada sesuatu di situ. Nah, mungkin mereka takut, mungkin pernah ada kejadian yang aneh-aneh sama warga sini sehingga takut, atau mungkin memang sudah didoktrin untuk menyembah wanita iblis ini begitu. Nah, apalagi tadi kita semua sudah melihat bahwa si siapa itu putrinya atau anaknya si ratu tersebut, di saat saya itu hampir tersungkur melawan ratunya, anaknya melindungi saya. Nah, berarti rencana saya kemarin itu sedikit ada hasilnya, karena saya merayu si anaknya ini, saya rayu terus, saya gombalin terus, dan mungkin sekarang terjadilah perasaan dia, ataupun mungkin punya rasa AC ataupun rasa cinta sama saya, karena saya sudah menjebak dengan rayuan gombal itu, sehingga dikala saya melawan ratunya, putrinya melindungi saya. Dan tadi rela dia sampai berkorban
dihantam oleh ibunya sendiri sampai jatuh tersungkur. Iya, iya. Kan begitu, kita kan menyaksikan semua kan. Nah, jadi kita atur rencana gimana mereka bisa mundur, itu gimana caranya, kita cari sumbernya dulu. Kita cari sumbernya dulu, kita serang mereka sampai mundur, itu gimana caranya. Nah setelah itu baru kita berhadapan sama si Johan saja. Dikala kita berhadapan sama Johan satu-satunya, kita bisa menghadapi secara pribadi. Yang lain sudah pada mundur, itu kesempatan. Kita bisa menyadarkan dia. Gitu ya. Iya, Iya, iya. begitu caranya. Apa anu ya Gus, mohon maaf ya Gus. Ya, Kan kemarin waktu kita ke sana awal itu kan banyak warga kan yang berduyun-duyun menyembah sana. Pak RT, Pak Lurah. Pak Lurah dan Pak Mong dan Ya. orang luar dari desa sana kan juga Ya. banyak. Apakah semua nanti setelah istilahnya otaknya lah, nah, itu apakah orang-orang itu bisa disadarkan Gus? insya Allah bisa. Jadi kita buang, ibaratkan gini Pak. Ibaratnya gudang beras, di situ banyak tikus. Kita untuk membantai tikus, membasmi tikus, kita tidak harus membakar gudangnya. Oh iya. Kita bantai saja, kita usir saja tikusnya. Nah, insya Allah berasnya pun bisa diselamatkan, gudangnya juga bisa diselamatkan. Lah kalau misalkan kok kita di saat warga ada di lokasi itu, terus kita perang besar-besaran bla 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 bla, saya sampai bernafsu untuk menyerang mereka, menghabisi mereka, kasihan warga yang tidak bersalah. Karena saya rasa dari warga sendiri, saya lihat secara psikologinya, ekspresinya mereka itu sebetulnya sadar, cuman mereka tidak berani gitu, takut mereka. Nah, jadi nanti kita atur saja rencananya sedemikian rupa, secantik mungkin. Saya tahu perasaan kalian gimana, sudah ada 8 bulanan, dan saya rasa Mas Johan masih bisa diselamatkan, dan saya rasa juga masih bisa disadarkan. Anu Gus, mohon maaf Gus, mau tanya Gus. Ya. Kira-kira itu, mohon maaf ya, Nggih. dari otaknya, Ya. mungkin dari muridnya, itu kira-kira Gus tuh mampu ndak? Kalau ndak, kira-kira kalau berat, mungkin Gus kan punya guru, mungkin minta bantuan guru atau gimana, supaya tempat padepokan itu cepat hancur gitu. Oke. Jadi begini, konsep untuk melawan ilmu hitam Pak, kita itu harus pasang badan dulu. Kalau saya itu harus siap pasang badan dulu. Saya pengen merasakan kekuatannya. Jadi saya nggak perlu, tidak boleh membawa benda pusaka ataupun embel-embel dari guru dan sebagainya. Saya harus berani berkorban diri saya, supaya ilmu mereka itu bisa masuk ke dalam tubuh saya, dan di saat itu saya bisa mendeteksi seberapa kemampuannya dan sebahaya apa ilmunya. Di saat kok itu saya sudah mengetahui ilmu takaran ilmu mereka, tingkat kebahayaan ilmu mereka, di saat itulah saya bisa menyaring apa yang harus saya perlukan. Kalau itu diminum kopinya Gus. Oh siap. Jadi sebenarnya teman-teman spiritual itu pada ngubungin saya Pak, seperti Kang Ujang Bustomi, seperti Sapulidi, itu menghubungi saya, telepon saya, gimana, perlu bantuan nggak? Saya bilang nggak perlu bantuan, karena begini Pak, bukan berarti saya itu sok-sokan, tidak. Yang pertama, saya melihat kondisi teman saya Sapulidi dari ekonomi, yang pertama itu, yang kedua dari istri, yang ketiga dia baru punya anak kecil. Nah, terus yang keempat, perjalanan dari luar Jawa ke sini itu jauh Pak, membutuhkan biaya banyak. Terus kalau Kang Ujang Bustomi gini, saya ditelepon sama Kang Ujang Bustomi,
butuh bantuan kayak ini. Kalau butuh bantuan saya meluncur. Saya bilang belum Kang, nanti kalau saya merasakan butuh bantuan saya akan hubungi. Untuk sementara waktu saya menganalisis saya masih mampu. Nah, tadi sudah terjadi pertempuran dan saya sudah mengetahui sedikit banyaknya kemampuan mereka, tetapi saya penasaran dengan rajanya dan saya pengen mendeteksi, pengen menelusuri sampai ke akar-akarnya, sumbernya begitu. Ilmu dari mana, siapa yang mengajari, siapa gurunya dan sebagainya, kelompok dari mana, itu yang saya pengen selidiki. Ya memang berbahaya Pak, seperti itu berbahaya, tetapi bagaimana lagi, namanya juga perjuangan dan semata-mata saya juga pengen memberikan hiburan kepada penonton. Penonton-penonton saya itu saya memberikan hiburan gitu supaya mereka nggak jenuh setiap hari, biar mereka itu bisa menonton saya, ya anggap aja ini hiburan kan begitu. Memang ini hiburan, ini tontonan, anggap aja ketoprak gitu kan Pak. Ya jadi kurang lebihnya seperti itu sih. Nanti besok kita bisa datang ke sana. Yang jadi besok ini begini aja. Yang saya harapkan ibunya di rumah saja. Besok di rumah saja ibunya, nanti istrinya sama bapak datang ke sana. Begitu. Karena yang pertama biar mobilnya muat gitu kan. Biar Tapi Gusnya nanti kesini tuh Gus. Iya, saya kesini jemput. Ya, Saya kesini jemput. Kak, anak saya dengan saya. Iya, jemput nanti. Yang penting untuk malam ini istirahat yang cukup, jangan dibawa pikiran. Ya saya tahulah perasaannya bagaimana, jangan terlalu berlarut-larut berpikirnya. Terus yang di rumah juga ibunya di saat kami nanti besok itu berangkat, ibunya di rumah itu tawakal terus dan doa terus sama Allah, semoga ada hasil begitu ya. Oke, mungkin tadi ditayangkan nggak? Apa Gus? Ini tadi tayangkan nggak? Sudah. 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 Kenapa nggak bilang? Lupa Gus. Oh lupa. Ya udah. Udah ada berapa lama itu? 12 menit. Ya udah, kita tutup aja ya. Ya Gus. Saya gitu aja ya Pak. Oh iya. Mungkin saya tidak bisa lama-lama dan saya harus juga berpikir lebih jernih lagi supaya tidak terjadi seperti tadi dan kemarin ada yang pingsan dari pihak kita. Biar apa ya, mencari solusi, mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya begitu ya Pak. Untuk ibu, mbaknya dan bapaknya dijaga pikirannya, tidur dan istirahat yang tenang begitu. Insya Allah ada jalan begitu. Saya pamit dulu, mungkin besok kita kesini lagi. Iya. Saya terima kasih Gus. Oh, iya, iya. Dan jangan lupa besok kesini lagi. saya Siap. tunggu. Terima kasih ya Bu, saya pamit dulu mbaknya. Oke. Ayo Rocky. Ya udah kita tutup. Terima kasih akur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sholawat. Kita pamit ya Pak. Iya, nanti Gus.